Barzah itu maknane dinding. Secara syariat roh iku nek wis mati dilebokno Allah alam barzah berarti gak iso metu. Artinya gak iso ning donya, gak iso nang akhirat sebelum hari kiamat dan hari kebangkitan. Makanya ono lagu sholawatan gini, ben malam Jumat, lah ngoten nggih, ahli kubur padha mulih, lah ngoten nggih ya, nyuwun sewu, nek mulih sepi kuburan, nggih, mboten saged, mboten saged. Tapi ono sing dinisbatno, ono sing diisbatno, dikecualikan. Lho niki mengke rawuhe keterangan wonten mriki. Bagi golongan yang ada di golongan kiri berarti teng mriku alam barzah iku kegelapan, maka tidak pernah bisa keluar. Khusus rohnya kekasih Allah, yang sudah menjadi kekasih Allah, nyuwun sewu Pak, monggo niki sing ahli mukasafah saged dibuktekno apa sing tak ucapno wau. Khusus kekasih Allah, dia itu tidak hanya bisa melihat para santrinya, dia pun juga arwah-arwah itu tidak hanya dia itu tahu keadaan keluarganya, bahkan sampai mohon maaf nasab ke atasnya beliau tahu. Gampangane dinding sudah tidak ada, kegelapan sudah tidak ada, maka dia itu sudah bebas teng mriku. Makane tadi malaikat mboten marrobuka, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin, monggo tempatmu wis disediakan. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nyuwun sewu, bagi iman kita orang mukmin, orang Islam yang masih ada di duduk di nurul iman, iman yang kenal nama Allah, belum mengenal sampai ke Allahnya yang memiliki wujud Allah, laksana dialun-alun sholat jejer kalih kula, dia kenal jenenge mukhlason tapi durung roh, durung ketemu wujude mukhlason. Kira-kira saged nerka kula niki mukhlason? Mboten saged. Apa? Padahal widek jejer. Allah iku min hablil warid, luweh idek, luweh dekat daripada urat leher. Jenengan sare didampingi Allah, jenengan sholat didampingi Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hundi kuwi manggon ning ngarep sampean ono Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah itu sudah dekat teng mriku kita kok belum ngerti? Jawabannya, iman kita masih di nurul iman. Lagi kok kudu ningkat, sebab mari iman terus ihsan. Iki dasar dhisik Pak, sampean kok gak bingung. Wis Allah lewat syariate diturunkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibimbingkan terhadap umat-umat sampai terhadap akhir zaman yang dibawa oleh tabi'in sejatosi. Asline
kanggo bimbing jasad sampean kali kula niki ben cocok ambek hukum agama Islam. Jasad ditata ning hukum syariah supaya ibadatul jawareh lakune jasad iki cek gak keluar dari jalur agama Islam di dalam syariat. Umpama ngedekne masjid ya, imamane ben ana kulon supaya cek gak keliru imamane ngadep etan. Sebab nek dike bantah-bantah Gusti Allah iku ana kulon tok ta. Halo. Walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq, maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, jelas niki. Gusti Allah iku ya ana wetan ya ana kulon. Tapi apa? Tapi mengapa Indonesia umat Islam itu semuanya kalau membuat masjid musola sholat itu menghadap ke barat? Karena kiblat syariate ada di Mekah, Baitullah. Iki lakune syariat. Berarti wong Indonesia, orang Indonesia miturut hukum syariat sholat jasad harus menghadap ke barat. Negara bangsa yang ada di baratnya Ka'bah harus menghadap ke timur. Nek ra percaya sampai budal ning Mekah haji atau umroh. Jadi Ka'bah niku Pak nggih, kotak papat ini ya. Arah sing ada di utaranya menghadap ke selatan. Salate ngoten. Loh, Rasulullah membawa syariat dari Allah untuk umat ini membuat satu isyarah kinayah. Lah kinayah itu kanggo ibadah apa? Ibadah unsur yang kedua rohani. Roh iki supaya betul-betul menghadap kiblat hakikate yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung iman sampean kali kula masih ada di nurul iman sik tembung jare, iman masih kenal Allah sebatas nama, belum ketemu yang memiliki nama Allah, maka jenengan kali kula waktu sholat roe atini iling nanti tak takoni mesti eling sakliyane Gusti Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Jelas sampean kali kula niki eling kesenangan dunya, bojo anak dunya brono. Allahu Akbar. Wis mulai mang goleki kunci gak ketemu-temu waktu sholat lah. Oh alah tak delenen loster. Biasa. Mangkane nek goleki apa-apa gak ketemu sholat to. Ya. Sholat to baru iling. Wis ngene gak usah nanggone kiai. Apa jenenge kula madosi dompet kula ora temu-temu. Gak usah sholat to wis. Lho apa kok koyo ngono akeh-akeh. Padha
gak kula gak sampeyan ngoten. Iki imane roh iki nek sik ana nurul iman. Lah iki proses memang Pak. Apakah itu salah? Engkau dhisik nanti dulu. Yang namanya proses itu belum selesai. Sebab nek iman iku wis mlaku kudu munggah nang ihsan. Lah jenengan kedah munggahno dari nurul iman nuju hakul iman. Wis. Hakul iman iki sampean kali kula akan menyempurnakan keislaman dari Allah. Jasad iki ditata hukum syariat supaya ngerti ning torikoi sing tujuane kok madhep Allah. Iki nata nang jasad. Islam menegaskan jangan pernah puas Anda berhenti di toriko, lanjutkan ke hakikat supaya menuju makrifat dateng Allah. Apa sih hakikat itu? Tujuan. Lah tujuan iki kudu dingelmoni. Menawi dateng Allah, ilmune disebut ilmu tauhid. Maksud dan tujuan supaya nafi dan isbat. Maksudnya ati utawa roh sampean kali kula niki wekdal salat cek gak kelingan selain Allah kudu ben eling madhep hadir makrifat dateng Allah. Iki ya dingelmoni. Iki dingelmoni. Sebab contoh kula dugi Mojokerto, dari Mojokerto kabupaten menuju kota Cepu niki kalau saya tidak ilmuni nggak bisa sampai ke sini. Kalau tidak saya ilmoni, saya ya mutar-muter ning dalan niku toriko. Mumet, jadi gak iso tutup kene Pak. Habis berangkat dari Mojokerto sampai Nganjuk, kembali Mojokerto. Enggak tak ngelmoni. Basa di ngelmoni jalannya terus sampai ke Cepu. Artine. Roh iki Bapak Ibu kudu diislamke. Roh iki kudu dikenalke sing duwe jeneng Allah, dan Allah sudah merekomkan cara untuk mengenal dan bertemu Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Sering kula sampaikan. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Roh iku kudu melakukan uzlah. Uzlah iku apa? Ninggalno sak liyane Gusti Allah. Sampeyan kok dibimbing kali guru sampeyan akhirat, ya apa carane nafi isbat, ya apa carane sampeyan zikir bisa sampai pada Allah, iku dibimbing teng mriku. Berarti jenengan iki sudah masuk di dalam iman. Proses hakul iman, proses di mana roh ini mengadakan satu perjalanan fitrah untuk kembali kepada Allah, tidak kembali kepada selain Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum, jaminan Allah, minadz-dzulumati ilan nur. Barang siapa yang hatinya sudah disibukkan untuk kembali kepada Allah untuk menjalin cinta, maka Allah akan membuka pintu lebarnya dan memberikan satu cahaya supaya roh itu estu saged makrifat dateng Gusti Allah.
Wis iku simpel, dasar pun dasar. Wis kembali kepada surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim, jenengan iki ditunggu sesuatu yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian, untuk masuk di alam barzah. Barzah itu dinding. Alam barzah itu alam yang terdinding. Alam di mana arwah-arwah itu tidak bisa keluar kembali ke dunia lagi dan tidak bisa ke akhirat sebelum ila yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Wis iki keterangan miturut hukum syariat. Berarti ngenteni dino kiamat lan dino kebangkitan. Pun tak buka rahasianya didik dari sisi hakikat baru paham sampai aku. Alam barzah, alam yang terdinding, di mana para arwah tidak akan bisa keluar ke dunia lagi dan tidak bisa dia itu ke akhirat sebelum datangnya hari kebangkitan. Iki maksudnya kepiye? Maksudnya kepiye? Yun sewu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradoh. Di dalam hati itu ada dinding yang amat tebal. Karena adanya dinding itulah yang akan menutupi ainul basiro, matanya ruh ini terhadap Allah, sehingga ketika kita sholat, mengapa kita tidak tahu terhadap Allah? Di situ kita terkubur. Nyun sewu, dinding iki kudu dilepas. Dinding ini harus dielih, harus dinafikan, harus dibersihkan. Nek ora dibersihkan, hati atau ruh ini tidak akan pernah tahu atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing dimaksud dinding barzah adalah sesuatu yang menutupi hati sampean kali kula, ruh sampean kali kula niki, sehingga ainul basiro, matanya hati itu disebut hati yang buta, yang buta mata hatinya. Kala dawuh sapa Haji Roma Irama. Subhanallah. Ruh ini tidak akan bisa makrifat pada Allah selama dinding ini masih bersemayam di dalam jagat hati, boten saged. Sebab Allah itu memberikan mata tidak hanya pada jasad, jasmani, Allah juga memberikan mata terhadap rohani. Barang siapa mata itu tertutup oleh sesuatu, maka tidak akan pernah bisa membilang atau mengatakan bahwa itu benar-benar, bahkan bahwasanya itu batil, tidak bisa. Yun sewu, wong sakmene kae pun roh omahe dhewe-dhewe sampun nggih? Oke. Sak temene roh sampean kali kula ya wis roh omahe dhewe-dhewe. Kok saged kula mastani? Ndi omahe roh? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kali kula roh ini sebetulnya pun nate makrifat.
Sampun. Jenengan kali kula sampun langsung berkomunikasi atau bicara langsung terhadap Allah. Roh ini sudah. Itu Allah dawuh, sebelum roh itu wanafahtu ditiupkan terhadap jasad, Allah kan dawuh, alastu birabbikum, roh, betulkah aku Tuhanmu? Kalimat betulkah aku Tuhanmu iku penjabarane luar biasa. Bisa dikatakan sesuk kuwi ning donya bakda akil balik, roh, tetapkah kau hanya memuja, menghambakan diri, menyembah hanya padaku, bercinta hanya padaku, berkasih mesra hanya padaku? Jenengan roh iku sampun dawuh, bala sahidna. Yes. Nggih. Aku takok eling napa mboten? Eling napa mboten ati sampean, roh sampean iku bahwasanya dulu pernah dibeat Allah, dulu pernah ada perjanjian dengan Allah? Mboten eling. Apa kok mboten eling? Sebab ada dinding di situ. Ada nafsu yang menyodorkan sesuatu yang harus roh cintai. Apa? Hubbus syahwah. Kesenangan dunia. Itulah nafsu menipu pada diri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Roh bercinta tidak terhadap Allah, roh tidak menyembah pada Allah, roh tidak melihat pada Allah karena tertutup oleh kesenangan dunia. Dong apa mboten? Tak takoni maneh, eling napa mboten? Biyen sampean pernah janji, gak eling to? Berarti aku ngadepi wong sing gak sadar iki. Nggih to, gak sadar kok? Iya. Dan ini memang proses kita Pak sebagai makhluk, sebagai dzurriyyahnya Nabiullah Adam. Nabi Adam pun juga begitu, oleh karena beliau itu tadi lalai dengan janji terhadap Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Akhirnya beliau terperosok memakan buah khuldi. Ati mangan hakikate buah khuldi disebut kesenangan dunia. Laiku cocok persis. Oke, kalau itu memang desainnya Allah seperti itu, kita harus mengalami satu keingkaran hati kita pada Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Piye dawe Allah nanggone proses Nabi Adam? Dam maksudnya roh itu lho ya. Kuwi pingin balik nang negeri asalmu. Nggih. Kula ning donya niki wis pegel. Ngono ya. Ana syaraté Dam. Monggo napa syaraté Gusti? Bila mana kau bercinta padaku, lepaskanlah cintamu terhadap selain aku. Al-Imran 31. Muhammad, dawuhna iki Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lah iku. Katakan Muhammad, jikalau umatmu pingin ya, cintanya diterima Allah, pingin bisa ketemu aku, fattabi'uni, kongkon melu awakmu. Rasulullah sing dawuh fattabi'uni, ikutlah kamu sekalian padaku. Iki dawe Allah ditirukan kanjeng Nabi.
Pertanyaan ini. Mengikuti Rasulullah dari segi apa? Bapak Ibu, saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan yang masih diproses Allah di dalam iman nurul iman. Tidak saya salahkan, karena itu proses panjenengan. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara saya yang masih ada di iman nurul iman. Artinya masih di syariat thariqah saja, belum ke hakikat ma'rifat. Ya, karena semuanya itu proses. Cuman saya kritik terhadap panjenengan supaya tidak berhenti di situ. Dengan maksud dan tujuan Anda supaya Anda itu maksudnya roh, supaya Anda itu estu betul-betul sampai pada kesempurnaan Islam panjenengan. Nanti kalau itu sudah tercipta, terjadi pada diri jenengan, pasti sholat sampai iku khusyuk. Aku gak kade insya Allah mesti sholat sampai khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, dawe Allah, jalankanlah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Qanitin ay khashi'in, miturut kula sholat iku wajib khusyuk, mboten sunah. Miturut kula wajib khusyuk. Cegak sholat awak dewi ku asal-asalan gugur kewajiban. Jadi biar ada nilai tersendiri di mata Allah. Lah sholat isok khusyuk itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Jadi wis gak kelingan kunci mang, wis gak kelingan napa jenenge bojo anak donya brana mboten wis. Ini dawuh yang jarang disampaikan. Mohon maaf, tadi saya katakan saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap dulur-dulur kula yang masih imannya belum diihsan. Ndak, itu proses. Nabi Adam dikasih syarat biar bisa kembali kepada Allah di rahmatnya, bahasa syariat di surga. Satu syaratnya, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Adam harus menerima kalimat dari Allah. Apa yang dimaksud kalimat ini Bapak Ibu? Itulah pendidikan ilmu tauhid untuk ruh, supaya ruh ini nanti bisa menjalankan atau mengadakan satu perjalanan suci menuju dan bertemu Allah. Bukan jasad, ruh. Sebab nanti kalau sudah datang idza jaa ajaluhum, rogo iki dari tanah balik nang tanah apa nang ndi Pak? Nang tanah toh? Sangka tanah dibalekno nang tanah. Sementara ruh ini loh, wa inna ilaihi nang Allah rajiun, kembali. Bagaimana mungkin roh ini akan bisa sampai kembali kepada Allah sementara ainul basiro, mata hati kita, mata ruh ini masih buta? Bisa enggak? Gak usah dijawab coro bahasa hakikat, sampai jawab coro bahasa syariat, coro akal. Kira-kira sing teko kabeh iki kok ayo mulai bareng merem. Nek gak ngono ibuke ditutupi kudunge, pake ditutupi sarung. Apa yang kau temukan adalah kegelapan. Nek ra percaya sampai ndak wis ro ome dewi-dewi to, monggo ditutupi sarung kabeh,
mripate. Pertanyaan kula nyampe di rumah panjenengan masing-masing napa mboten? Akal jawab, gak usah hati. Akal jawab mesti sampean iki kesasar. Wong bareng petenge. Mana jalan, mana got, jurang, nggak bisa membedakan. Aku yakin tabrakan kabeh. Nggih napa mboten? Buktekno, nek kula pun nate buktekno, kula mboten purun kok nek mulai merem. Wes tu. Ruh tatkalane ajal datang juga begitu. Mangkana fi hadhil a'ma fi hadhihi a'ma. Barang siapa saat di dunia mata hati ini masih buta terhadap Allah sebab masih ada dinding penutup yang disebut syahwatud dunia ini, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Sehingga Rasulullah merekomkan lewat hadis ada 3 unsur yang bisa menuntun roh yang buta itu bisa sampai pada Allah. Apa? Awwaladin solihin yada'ulah, diantaranya anak soleh yang selalu anak soleh ki anak sing ya apa? Anak yang sudah sampai pada tingkatan makrifat pada Allah. Ini anak yang soleh. Jaga no sodakotin jariatin nggak iso. Au ilmin yantafa'u bi yo ra iso. Mek situk anak soleh tadi. Anak soleh bisa jadi sebelum balik sudah meninggal. Karena beliau anak kecil-kecil seperti ini ya nyun sewu. Ruhnya itu gandeng renteng, talinya ruh faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Talinya ruh ini pada Allah nggak pernah putus. Engko nek wis akil balik akhirnya nafsu sing mutus selewat kesenangan donya jeret. Nek arek sakmene dereng. Tapi ojo diarteni kok mulih anake durung balik ditekok. Kecelengan rek ojo. Semuanya wis serahke Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, ketika idza jaa ajaluhum teko, roh iki mang di keterangan syariat dimasukkan di alam barzah, ya, di alam barzah. Alam yang bagaimana itu? Terus di situ diterangkan di dalam syariat lewat Quran surat Al-Mu'minun ayat 100, ayat 100. Barzakhun ila yaumi yub'as. Gak iso metu teko kunu selama belum datangnya hari kebangkitan. Lah hari kebangkitan itu datang setelah hari kiamat. Ning kuno ana sapa? Bapak Ibu, dikembalikan waktu ada di dunia sampai kali kula. Apabila di dunia ini ruh matanya ini masih buta terhadap Allah, saya pastikan dia akan masuk alam barzah dalam kegelapan. Pasti ini gak ngerti. Sebab telu tambah telu mesti dadine nenem. Sebab di dunia ini Pak, Bu, ada pohon sajarah. Sajarah yang menjalar ke atas sampai ke akhirat. Sajarah iki siji disebut zulumat. Sajarah wit sing gelap. 1. Pocok ndukur dhewe iku disebut adzabullah.
syariate disebut anar. Dua di dunia ini dibuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada syajarah yang menjulur ke atas sampai ke akhirat. Syajarah iki disebut rahmatullah. Munggah-munggah ning ndukur pojok nyun sewu nggih. Iki mau syariate menyebut jannah. Rahmat iki membawa kepadangan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Dadi pohon iki terang benerang. Tinggal manusia pilih menanjak lewat pohon yang mana. Ini diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Orang yang hatinya ruh ini mengikuti ajaan nafsu, berarti berkasih mesra tidak pada Allah, tidak menyembah pada Allah, tapi menyembah nafsu lewat kesenangan dunia, maka dia sebetulnya telah merangkak, memenek lewat pohon zulumat, lewat pohon yang gelap gulita. Nyun sewu, sampai nek umpama mlaku dalan sing peteng dedet, peteng meripat iki wis wuta, terus kahanane peteng, ketinggal napa mboten? Mboten ketinggal, mesti nyasar gak kadeka. Siapa mereka golongan kiri yang dimaksud surat Al-Baqarah 257 mboten 157 mboten, mohon maaf diralat 257. Merekalah yang ruhnya, aku gak ngomong jasad, yang ruhnya mengikuti kesenangan hawa nafsu. Akhirnya di sini ada dinding. Maksudnya dinding adalah yang membuat satu kegelapan. Tatkala dia melakukan ruhnya di dunia sampai ajal menyebut seperti ini, maka hakikate sak temene jenengan kali kula niki merangkak menek memanjat pohon zulumat, ujung-ujungnya mesti ada di adabullah, yaitu anar. Buktine ning dunya jenengan dikasih awak loro gak waras-waras, susah mboten? Susah sampai niku minangka adabe Allah. Iki ning dunya. Sebab apa? Ati sampean mboten saged makrifat, mboten saged sadar bahwasanya yang membikin hal itu Allah. Krana dereng tepang sing duwe jeneng Allah, cara bahasa lesan isok ngomong Allah, tapi bahasa ati tidak bisa tembus kudur nang Allah, akibatnya nggih niku wae. Sik aku takon, penyakit iku makhluk napa mboten? Sing ngongkon niku sapa? Gusti Allah. Oke, bagi hati sampean yang dikatakan melewati pohon yang kanan yang padang mang, tidak cukup lesan mengatakan Allah, tapi hati bisa bertemu Allah dan melihat Allah. Aku yakin ketika sakit teko mesti ngomong sing ngongkon loro mlebu nang aku ya Gusti Allah. In asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikai peringatan balik nang Gusti Allah. Apa iso balik ati pinang Allah karo Gusti Allah kok. Akhire dadine sumpek bin panas ati iki
alias misuh-misuh. Apalagi sakitnya itu dadi kembang bayang. Isine gur muring-muring gak iso nrimo takdire Allah. Tapi bagaimana keadaan golongan yang kanan yang melewati pohon yang padang, yang nur? Subhanallah, dinding itu sudah tidak ada. Artinya apa? Miturut pandang sudut hakikat makrifat, mboten syariat thariqah ya. Roh yang sudah sampai pada idza jaa ajaluhum, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Mohon maaf, tidak campur dengan arwah-arwahnya orang-orang yang hatinya dalam kegelapan. Berarti bagaimana? Langsung di sisi Allah. Mohon maaf. Tadi saya sudah mengatakan saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan yang masih ada di nurul iman, belum di hakul iman, yang merangkak di pohon kiri bukan pohon kanan. Mohon maaf. Karena jenengan masih proses, tak dungak nongkuk ndang ngalih nang pohon kanan. Ngene. Roh arwah, banyak arwah, itu kekasih Allah. Yang lewat jalan kanan adalah kekasih Allah. Ketika idza jaa ajaluhum mesti husnul khotimah, mesti husnul khotimah. Jenengan pulang mengke berhubung mripate gak ana dindinge, gak ana tutupe, ketinggal dalane padang, mesti tutuk omah. Nggih napa mboten? Mesti tutuk omah. Artinya para arwah yang mengikuti kanjeng Nabi tadi, ya tak? Cintanya tidak terhadap suami dan istri, cintanya tidak hanya terhadap tidak terhadap anak, tidak terhadap dunya brono, tapi cintanya hanya pada Allah. Maka dipastikan Anda akan sampai pada puncaknya. Berarti gak usah ngenteni yaumi yub'ats. Untuk bertemu Allah, untuk sampai di surga, di rahmat Allah, gak usah ngenteni sampai kali kula dina kiamat yang dikatakan di dalam hukum syariah. Paham? Iki miturut pandang sudut hakikat. Saya kuluna bakal dawuh sopo malaikat. Saya kuluna alladzina qalu udkhuluha, mlebu sira kabeh arwah bisalamin aminin, pada tempat yang sudah disediakan. Itulah rahmat Allah. Nah, bisanya sampai itu mau melewati jalan kanan adalah pohon rahmat, ikutono kanjeng Nabi. Fattabi'uni, melu aku penak-penak. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu tidak hanya mendidik kita sebagai umat hukum syariat saja, enggak. Kanjeng Nabi juga mendidik kita tentang hukum hakikat roh iki mang supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Cuman aja untuk sementara waktu masih disingitkan. Apa bahasa Indonesia singitkan? Disembunyikan. Artinya di majelis umum tidak patek digelar. Padahal kita sadar bahwasanya manusia kita terdiri dari jasmani dan rohani. Rohani akan kembali kepada Allah. Jalan untuk menuju Allah harus kita tahu.
Ruhani roh itu juga ada matanya yang disebut ainul basiro, tidak ubahnya dengan mata jasmani yang disebut ainul basyariyah ini. Manakala itu tertutup, maka yang terjadi adalah kegelapan. Oleh karenanya Pak, Bapak, Ibu, para kekasih Allah ini yang mengikuti Kanjeng Nabi mesti sudah sampai makrifat Allah, disebut kekasih. Ala inna auliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati yang sudah makrifat Allah, tidak ada rasa khawatir apa rencana besok itu hasil atau tidak. Itu tidak ada pembahasan. Karena apa? Beliau itu tahu yang membuat semuanya itu adalah Allah. Yang berperan itu hanyalah Allah. Bahkan di dalam kitab Sarhul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang orang-orang yang hatinya sudah makrifat Allah itu prinsipnya ini, Pak Bu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Di dalam hati beliau, karena hatinya sudah melihat kebenaran, maksudnya al-haq Allah, tidak pernah beliau itu beriman atau mempunyai penyono, dzon, prasangka apa yang tindakan pada dirinya itu datangnya dari dirinya si arif, mboten. Apa tindakan yang ada di dunia ini sumbernya dari makhluk? Tidak. Arif itu tidak melihat makhluknya yang berperan. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Balik si arif itu meyakini, melihat bahwasanya yang berperan annal fa'il, yang berperan itu adalah Allah. Itu arif, kekasih Allah. Nek jenengan kali kula sik dereng dadi kekasih Allah, sik ndelok makhluke, akhire sing ngaji ku ning atiku mukhlason. Timbule gerakan iki mawaid iku mukhlason. Ning ati hamba, ning ati muncul taholli, tak aku sumbere teko aku. Salat ya ngono, aku mukhlason sing salat. Sembarang di aku. Mengapa saya tidak bisa mengatakan tajalli bahwasanya yang berperan itu Allah? Karena ada dinding. Masih ada dinding. Saya masih ada di alam barzah. Tertutup. Padha karo ngene, Pak. Ning ngarep iki ana rokok, ana asbak, ana ngombe-ngombe lan sak pituruti. Tatkala mripatku tak tutupi, ya ora bakal katon napa sing ana ngarepku. Mboten saged. Ngarani iki kacamata ya gak iso. Asbak ya gak bisa. Begitulah gambaran-gambaran di fisik itu sebagai isyarah, sebagai sebagai kinayah. Hakikate roh itu juga begitu pada Allah. Mula sangka kuwi tolong miturut surat Az-Zumar ayat 5354, kita yang masih berjalan di pohon kiri itu sebagai pendosa. Roh ini masih pendosa pada Allah. Apa? Menyekutukan Allah dengan bentuk hatiku berkasih mesra terhadap selain Allah. Masih bercinta terhadap selain Allah. Ini masih ada kesempatan. Jangan berputus asa hatimu walaupun masih ada dinding untuk makrifat Allah. Karena panjenengan kali kula masih diberi kesempatan Allah di dunia ini untuk berbenah diri. Artinya
ikutono Rasulullah secara kafah, secara sempurna. Artine monggo Bapak Ibu, kita itu ojo hanya berkolerasi hanya di dalam hukum syariat, tetapi juga roh ini harus kita didik dengan hukum hakikat supaya roh ini bisa makrifat pada Allah. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, keseimbangkanlah antara hukum syariat dengan hakikat dalam rangka illa liya'budu, untuk hanya menyembah Allah. Boleh jasadnya beraktivitas apapun, sholat, masak, nyambut gawe, apapun itu, tapi tetap hati harus bermahabbah terhadap Allah di situ. Itulah maksud ayat yang mengatakan, aku, kata Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku, bahasane nahnu, gak anak. Nahnu aqrabu min ahlil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat nadi. Loh, Allah kan ahad, lah kok nahnu? Nek bahasa nahwu niku salah. Tapi ikut duweni maksud, nahnu itu maknane kita, artinya Allah itu di mana-mana. Ahadiyahkan untuk bisa menuju ke ahad di situ. Artinya Anda bisa sampai ke tajalli manakala proses tahali kudu dilakukan. Artinya baju minangka iki kotor bisa menjadi baju iki bersih, harus melewati pensucian, diumbah dhisik, disetelika, kemudian dikasih minyak wangi, dimasukkan almari. Roh sampean kali kula adalah roh sebagai roh yang pendosa. Tolong sebelum ajal datang, sucikan dulu sebelum kembali kepada Allah. Otomatis sampean harus keluar dari alam barzah. Roh ini harus keluar dari alam barzah. Otomatis dinding itu harus kita hanguskan. Carane ya apa? Mudah. Sering kula omongke cara untuk membersihkan kotoran hati, dinding-dinding hati yang menjadikan biang kerok hati ini jauh dari Allah, oleh tertutup sebab nafsu, membawa kesenangan dunia itu, sampai hanya dengan cara satu, Anda harus punya guru akhirat. Guru akhirat itu guru yang hanya memejang tentang ilmu tauhid, bukan ilmu selain tauhid. Bukan ilmu bagaimana caranya bisnisku apik, bukan. Bukan ilmu yang membimbing Anda di muhadharah hasan bagus, tidak. Di mukasyafah bagus, tidak. Ilmu yang hanya membimbing hati untuk bisa ke musyahadah, yaitu ke kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang terkenal sejarah Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu hadirin, kalau sudah menemukan guru dan diwejang ilmunya, Anda pasti akan dimasukkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Apa? Di situ dikatakan, barang siapa yang ingin bertemu Allah, pertama fal ya'mal amalan saleh. Ruh ini, hati ini harus senantiasa berzikir pada Allah. Dan zikir di situ akan dijabarkan. Ada zikir jahar, ada zikir sir, ada zikir nafi isbat yang disebut sebagai sirul asrar, yang terakhir akan dibimbing zikir fana'u dzikri. Nek iki wis dilakoni terus menerus,
barulah yaitu di makom musyahadah roh ini, yaitu makrifat datang Gusti Allah. Gampang toh? Terus kalau tidak sampai mulai saat ini dikarenakan alasan repot bojo, repot anak, repot penggawean, kapan marini? Nek ngomong repot lho nggih, kau nok marini. Apakah Allah itu bisa ditemui di luar aktivitas sholat? Bisa. Buka di dalam surah Al-Insan ayat 25. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila ya Muhammad. Pedu ono Allah itu kelawan dzikir mulai pagi sampai sore. Loh, berarti tembung kinayahe jasad ini berinteraksi terhadap selain Allah, yaitu anak bojo dunya brana, ning kuwi yo ana Gusti Allah. Iki sing roh carane sok metuhi Allah nang tengah pasar mesti ngerti, mesti kepethuk. Dadi gak kepethuke as-sholatu mi'rajul mukminin saja, ndak. Gak hanya lewat sholat bisa bertemu Allah, jenengan kali kula waktu-waktu bekerja bisa bertemu Allah. Gak hanya waktu-waktu sepi uzlah itu dilakukan, juga di dalam waktu-waktu ramai juga harus dilakukan. Ini pendidikannya Rasulullah. Didik ati supaya uzlah, supaya zuhud, supaya kholwat. Ini yang jarang digelar di tengah masyarakat. Mohon maaf nun sewu. Sehingga jangan heran umat Islam khususnya sholatnya hanya asal-asalan. Mohon maaf loh nggih. Asal gugur kewajiban. Insya Allah. Wis ndang disudahi. Ndang disudahi. Bahkan besok itu Allah menilai perilaku api elek selain sholat, ukurannya ada di sholat. Kalau sholatnya nilai itu baik di mata Allah, maka baiklah semuanya. Begitu sebaliknya. Sebab inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Iku sholat yang khusyuk Pak, yang bisa tanha anil faksha wal munkar. Nek sholati asal-asalan mboten saged, estu mboten saged. Faksa mungkar atinang Allah jalan terus. Iku pasti. Bapak Ibu, oleh sebab itu dengan adanya kesempatan yang masih ada pada diri kita ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta terhadap orang yang bertobat. Tobati roh, duduk tobati jasad. Tobati jasad mari maksiat winjau sepuro. Iki tobati roh. Lah maksiati roh iki nek seneng nang sakliyane Allah iku maksiat. Sampai Rasulullah dawuh, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintane ati selain terhadap selain Allah iku maksiate ati sing paling gede. Mengapa dikatakan yang paling besar? Karena itu endingnya masuk pada persekutuan, menyekutukan Allah. Mengadakan selain Allah itu bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Ini mohon maaf. Lah umat Islam mestinya harus dididik sampai di situ. Gak hanya dicekoi tentang masalah babakan jobotok, jero yo digenahke. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ning buri ditutup liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya ini, Allah akan mengutus utusannya
untuk membawa petunjuk dan dinul haq ai dinul tauhid. Tujuannya apa? Liudirahu ala dini kullih, untuk mensucikan, menghilangkan dinding-dindingnya hati. Walau karihal musyrikun, walaupun di tengah-tengah umum, di tengah-tengah orang yang pada tidak senang, tetap Allah menyuruh utusannya untuk menyampaikan hal ini. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prosesnya memang Rasulullah sebelum dakwah secara terang-terangan, beliau sembunyi. Batesiku dia sembunyi-sembunyi untuk menuju terang-terangan ketika Allah mengutus Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu cara orang itu Pak, karakter ini ku mbah buyute preman. Cara mriki mbah buyute apa? Preman nangnya. Wong sing diwedeni niku lho. Mbah buyut gak mbah tok, sak buyute. Abu Jahal, Abu Lahab sebagai tokoh orang kafir Quraisy sing diwedeni wong sak masyarakat Quraisy, wong loro iki wedi nek kepethuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orangnya itu tegas Pak, raja tega. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal takut dengan wong iki. Lah, Nabi Muhammad iku ponakane. Siapa yang nyun sewu ya? Sayyidina Umar pada waktu belum beriman pada Allah, dia hatinya sudah tertanamkan rasa cinta terhadap Muhammad sebagai keponakannya. Sapa nek ngelokno Muhammad, aku mungsuhi. Padahal ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung ning kono. Langsung sing jenenge Abu Jahal, Abu Lahab iku dipongor. Ngerti dipongor iki? Diantem, mboten tangi. Niku keistimewaan Sayyidina Umar. Umpama sore-sore mlaku-mlaku ning gang ngono, warga iku enak-enak gerombol-gerombol keweden mlebu njero omah. Ditutupi lawang kabeh. Sayyidina Umar. Wedine kok dijotosi ngono. Iku Sayyidina Umar. Beda nek jenengan mlebu kampung metu kampung, apa warga kok mlebu metu mergae ngerti sampean tahu gendeng. Nah, diwedi diamuk. Lah ngono lho beda. Saat itu juga Sayyidina Umar radhiyallahu an dawuh nanggone Nabi Muhammad, ya Muhammad, wis sampean gak usah singit-singitan he ponakku, dakwah terang-terangan, aku sono mburi sampean. Ngoten nek. Dadi gak berkutik wong loro iki, tapi tetep direncanakno untuk dibunuh. Tetep. Akhirnya Allah menurunkan wahyunya yang disebut hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya muncullah asbabun nuzul yang namanya kaum muhajirin dan kaum ansor di situ. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada pembahasan. Barzah itu maknanya dinding. Secara syariat roh iku nek wis mati dilebokno Allah alam barzah, berarti gak iso metu. Artinya gak iso ning donya, gak iso nang akhirat sebelum hari kiamat dan hari kebangkitan. Makanya ono lagu selawatan ngene. Ben malam Jumat. Lah ngoten nggih. Ahli kubur padha mulih. Lah ngoten nggih ya. Nyuwun sewu. Nek mulih sepi kuburan. Nggih. Mboten saged. Mboten saged. Tapi ana sing dinisbatno, ana sing diisbatno, dikecualikan. Lho niki lho. Niki lho mengke rawuhe keterangan wonten mriki. Bagi golongan yang ada di golongan kiri, berarti teng mriku alam barzah iku kegelapan,
maka tidak pernah bisa keluar. Dia mendapatkan adab terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Laksana sampean kali kula ning donya iki ora bisa nyawang Allah, atine belum makrifat. Ketika saat dikasih Allah takdir gak penak, obdi mesti susah. Panas ati. Lah ngoten nggih. Bojo didotol PT. Lara mboten nanti. Lho, mara nanggone kiai, tolong sampean sadarno. Pak ini kalau katut rondo kae lah. Susah nang mboten, Bu? Nggih. Ati sok bunek-bunek e. Gak sing lanang, gak sing wedok, gak laki, gak perempuan, gak suami, gak istri, sama. Hati mesti panas. Tapi coba kalau hati makrifat nang Allah, mesti delok sing memerankan. Sebab panjenengan kali kula niku minangka wayang, sedangkan dalange Gusti Allah. Semua apa yang terkecil sampai yang terkecil dari jagat etan sampai jagat kulon walillah. Sing lakokno sing nguasai iku mung Gusti Allah. Bledok debu niki lho Bu nggih, beterbangan sampai kecil koyok ngono nggak bisa dilihat dengan mata zahir. Sing lakokno sinten? Apa maneh jenengan gede koyok ngene penyakit mlebu nang awak. Iku sing nglakokno ya Allah. Jenengan nek isok bali ya ati tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dikatakan jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, karena dia mau kembali kepada Allah. Dia bisa kembali. Cuman prosesnya dia kembali iku ana syaraté iso kembali. Jenengan saged wangsul tutuk omah iku ya ana syaraté, mripate gak wuta, dalane padhang, ana lampune. Lah ngoten nggih. Iku syaraté. Padha roh mang ya ngono. Khusus rohnya kekasih Allah, kekasih Allah. Yang sudah menjadi kekasih Allah, nyuwun sewu Pak. Monggo niki sing ahli mukasafah saged dibuktekno apa sing tak ucapno wau. Khusus kekasih Allah, kekasih Allah, dia itu tidak hanya bisa melihat para santrinya, dia pun juga arwah-arwah itu tidak hanya dia itu tahu keadaan keluarganya, bahkan sampai mohon maaf nasab ke atasnya beliau tahu. Gampangane dinding sudah tidak ada, kegelapan sudah tidak ada, maka dia itu sudah bebas teng mriku. Makane tadi malaikat mboten marrobuka, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Monggo tempatmu wis disediakan. Nah, niki wonten sejarah. Kekasih Allah pengen sedo, tapi ora sedo. Durung wancine si ono tugas. Siapa beliau? Nanti tak delemburi. Beliau belajar untuk mati munggah nenggone naik nak apa nanggone iki pohon yang tinggi terus ngerutuh. Ketika beliau itu jatuh, Allah mengutus manu emprit ya, rombongan lewat, akhirnya gak jadi mati, turunnya kalem-kalem. Wis. Ada satu kerajaan, dia itu punya seorang gadis anaknya ratu jenenge apa? Napa? Putri. Siapapun yang mau melamar dan menikahi mati. Belum sampai di akdu nikah mati. Ada sing nakokno tok ngono langsung mati. Sing mati sing nakokno. Nggih.
Hal seperti itu terjadi berulang kali. Dengar beliaunya, pengen mati bebas jasate, ya tak? Ben wis roe nang Allah, wis gak mikir nyambut gawe, gak mikir mangan, gak mikir ngombe kados ngeten iki ya. Ngelak nek jasad ngelak mesti ya gak repot-repot ngoten. Roh kan gak ngombe tuya toh. Kayak langsung nang Allah terus wis setiap saat dan waktu. Dengar Pak beliaunya, akhirnya dia nyun sewu daftar. Pertama muhadharah, nador, ningali. Ningali iku berarti dhewek iku iya ta nyocokno. Oh iya. Mantuk. Durung mati ngoten iki. Lho kok durung mati? Oh, beke nakokno. Akhirnya siji dina nakokno, Pak. Nanggone bapakne raja mang. Kula sir putri sampean. Oh, monggo. Lah jene wong tuwa nek ndelok anak durung rabi lak bingung to Pakku nggih. Bingung, pemaneh anake wis wedok mang umur 30 bahkan 35 sumpek jarene wong tuwa mang. Lah ngono ah. Padahal kabeh iku ya krana Gusti Allah. Basa nakokno mantuk dereng mati. Lho. Rajane heran. Iki janjane menungso apa jin iki? Kok gak mati? Mati. Wis. Beliau satu hari masuk lagi ngelamar. Mang nakokno saiki ngelamar. Ya meniseti barang panek cara mriki dikasih jari dan sebagainya. Pulang gak mati. Lho aku kok gak mati. Rajane ya melok bengong. Putrine ya melok bengong, kok gak mati. Akhirnya Pak, dina-dina detik akdun nikah. Wis dinikahno qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur. Gak mati yoan. Dadi sak gak hanya rajane, masyarakat kabeh bingung. Kok iki ana wong sampai akdu nikah gak mati. Ya Allah Pak. Basa malam pertama diceritakno? Nggih, tak critakne. Basa malam pertama terjadi di situ beliau belum cara sakniki durung netesno nutfah. Iku sik proses. Aku gak wani crita nek iku. Gak wani cerita. Malaikat Israil mudhun. Jadi waktu penak-penake malaikat Israil mudhun. Ngomongi jawabe wong iku ngomong ngeten beliau. Dipisui Pak, ngoten niku. Misui kene ya apa? Dipisui diseneni. Brel, awakmu iku pas gak enak kono njawab mati gak paten-pateni saiki waktu enak iku koyo ngene. Sik entenono sik. Gak gelem Pak ngenteni. Akhirnya gelut. Berhubung iki kekasih Allah ya. Israil iku dicekel ndase dikeplekno cagak. Sampai lesuh. Wangsul datang Allah lapor. Wis tak jabuti dewi. Terus Allah dawuh, kalau roh kabehmu. Nggih, nyo tak pijeti, dipijeti. Iki bahasa tambahan, ngoten lho. Mosok Gusti Allah mijeti, oh ya. Setelah malam pertama sudah selesai, beliau itu meletakkan nutfah di putri kui mau, akhirnya Allah yang menjabut sendiri. Jadilah putranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kak Engreh ya, kira-kira jenengan pak jenengan biyen ngono ah. Makanya mengapa Rasulullah memberikan pendidikan, minimal umatku nek arepe nglakoni ngono maca bismillah dhisik ben gak diewangi iblis. Cek dadi anak sing solih dan solih
Kadang-kadang kita enggak kesawen. Dikongkon sholat 2 rakaat terus mau kesuwen. Wis zaman sak mangke. Tapi iku Bang yo mempunyai maksud, Pak. Artinya ngene, Pak. Jenengan ketika saat beraktivitas kali ibuke tetap sampai kecok ono tali Allah, ya, bahwasanya yang berperan semuanya di situ adalah Allah. Urusan Pak engkok ngene, jadi ngene ya, pikir buri. Sing penting awal iktikat atimu, imane atimu hanya karena Allah. Jelas Pak nggih? Bon. Kesimpulannya, alam barzah itu secara hakikat sudah terjadi pada di dunia ini. Asine alam dunia iki alam mukhadoro, gak ono bedane ambek alam barzah. Cuman mek pindah alam. Asline kahanane nggih kados ning dunia iki. Ning dunia iki bagi orang yang gelap tertutup matanya, dia akan mengalami satu kesusahan yang luar biasa. Mohon maaf. Bagi panjenengan yang matanya di dunia ini tidak tertutup alias tidak buta, maka teranglah apa yang terjadi di alam dunia. Roh itu juga begitu, Pak. Mula sangka iku saya tidak memastikan Anda su'ul khotimah atau husnul khotimah tergantung saat di dunia ruh ini sudah makrifat pada Allah atau belum. Oleh sebab itu pesan saya, ojo mati dhisik panjenengan nek durung makrifat ati dateng Gusti Allah. Pun niku besene. Makanya Rasulullah ketika saat beliau arep sedo, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku? Maksude gelemah umatku iki sadurunge mati wis panggih Allah, sudah makrifat Allah wonten mriku. Rasulullah itu mboten dawuh kaifa ahli, mboten ummati. Umate dudu anak putune, umate. Njenengan kali kula niki. Mula sangka iku ditegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 31 tadi, barang siapa yang ingin betul-betul cintanya diterima oleh Allah, ikut ono Kanjeng Nabi. Kita mengikuti jangan hanya syariatnya saja, ikuti sak hakikate makrifat Allah, makrifat datang Allah. Rasulullah sudah diisyarahno dalam satu hadis, sallu kama raaitumuni usolli, salat sira kaya tatkalane Rasulullah salat itu bagaimana? Beliau mesti khasyiin, beliau mesti bertemu Allah. Aja dipronggol syariat tok. Nek dipronggol syariat tok berarti jasad tok yang melakukan hukum syariat, rohnya ini keluar dari tatanane Allah. Bukti keluar dari tatanane Allah jenengan kali kula didhawuhi Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kesimpulannya, tinggalkanlah taghut di dalam hatimu itu. Apa? Syahwatudun. Kalau sudah meninggalkan itu, kamu disebut nafi. Langkah berikutnya isbat, kau akan bisa wa yu'min billah, bertemu Allah. Intine jenengan iki ra bakal isok ketemu Allah dan bercinta manakala dalam hati roh iki masih mencintai selain Allah. Jelas? Pun niku kesimpulane pesene wau, ojo mati dhisik nek gak ati betul-betul bercinta hanya pada Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu yang bisa kami sampaikan berkenaan kali khol beliau al-maghfurlah. Mudah-mudahan sekedik apa ilmu yang kami sampaikan ini estu
bersertaan dengan hidayah dan rahmatullah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita khususnya dan umumnya bagi anak putu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.